Beliau adalah seorang dokter hewan. 3 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan teman-teman sekarang adalah waktu yang tepat untuk membawa pertanyaan itu terus konsultasikan langsung ke beliau. Bagaimana sih caranya membedakan jenis kelamin elang gitu? Untuk menentukan jenis kelamin elang itu umumnya yang jantan bertitik hitam di pangkal. Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Ini pagi hari, kebetulan hari ini hari libur saya. Jadi pagi-pagi saya bisa ke tempat ini. Tempat ini ketemu sama Pak Dokter nih, Pak Dokter Haji Rusmin. Beliau adalah seorang dokter hewan yang praktek di kediaman beliau nih. Di sini ada poliklinik hewannya gitu. Jadi biasanya kalau ada masalah tentang hewan ataupun yang saya rawat di rumah, biasanya saya perginya ke sini nih. Dalam beberapa hari ini banyak sekali teman-teman yang menanyakan tentang kesehatan burung, terutamanya untuk jenis burung pemangsa nih, elang. Banyak teman-teman yang DM di Instagram tentang permasalahan kesehatan elang. Jadi ada beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan teman-teman, saya kumpulin. Saya kebetulan kalau ada teman-teman yang tanya tentang masalah kesehatan burung, apalagi elang, saya nggak akan bisa jawab. Karena saya memang nggak ada kompetensi di bidang kesehatan itu ya, di bidang kesehatan hewan apalagi burung pemangsa gitu. Nah, jadi saya mikirnya lebih baik, akan jauh lebih baik kalau pertanyaan itu saya kumpulkan 3 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan teman-teman. Terus nanti kalau ada waktu saya bawa pertanyaan itu ke tempat Pak Dokter Haji Rusmin. Nah, kebetulan sekarang adalah waktu yang tepat untuk membawa pertanyaan itu terus konsultasikan langsung ke beliau gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan-pertanyaan itu, teman-teman bantu subscribe, like juga, dan tonton sampai habis. Ke pertanyaan pertama nih, pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan teman-teman itu adalah bukan ke masalah kesehatan sih, tapi bagaimana sih caranya membedakan jenis kelamin elang gitu. Banyak yang bilang bahwa hal itu harus dilakukan untuk membedakannya gitu ya, secara akurat harus dilakukan tes DNA gitu. Biasanya teman-teman banyak menyatakan hal seperti itu kalau ada yang tanya jenis kelamin. Nah, kita mau tanya apa benar dan apakah ada kemungkinan cara lain gitu ya, karena mengingat tes DNA ini bakalan cukup lama hasilnya dan mungkin nggak akan bisa dijangkau oleh semua orang gitu ya. Mungkin aja nggak ada fasilitas di tempat itu gitu. Nah, jadi apakah benar hal tersebut dan apakah ada kemungkinan cara lain untuk menentukan jenis kelamin elang tersebut? Nah, kita langsung tanya aja. Ini pertanyaan pertama tentang jenis kelamin elang ya. Pak Dokter, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Iya. Jadi tentang jenis kelamin ini gimana menurut Pak Dokter, khususnya untuk burung pemangsa atau elang? Untuk menentukan jenis kelamin jenis apes burung ya, Iya. memang relatif sulit. Biasanya secara umum kalau masyarakat membedakannya dari segi size-nya, ukurannya. Ukuran yang pertama ya. Biasanya melihat ukuran badan, kepala ya. Walaupun tidak semua burung itu yang jantan selalu lebih besar, dia bisa yang jantan lebih kecil gitu ya. Tapi secara umum memang yang jantan akan lebih besar. Nah, termasuk elang. Elang itu umumnya yang jantan lebih kecil daripada yang betina. Jadi yang betina ukuran badannya lebih besar. Kemudian ekornya biasanya relatif lebih pendek. Yang betina itu yang lebih pendek. Betina lebih pendek ya dibanding yang jantan ya. Tapi badan dia lebih besar. Lebih besar, yang betina badannya Yang lebih betina besar, lebih besar dan dibanding ekornya yang lebih jantan, pendek. lebih pendek. Itu biasanya Pak ya. Iya. Bahwa untuk menentukan jenis kelamin elang itu terutama elang bondol. Ini khusus elang bondol Pak ya. Iya, tapi mungkin saja berlaku untuk yang lain, bisa dibuktikan ya.
Itu katanya ada titik hitam di pangkal lidahnya. Oh, berarti di ujung lidah bagian dalam ya? Ya, di pangkal lidah Pangkal. sebutnya ya. Kalau ujung kan bagian sini ya. Iya. Jadi di pangkal lidahnya itu ada titik hitam, itu yang jantan. Kalau yang betina polos. Oh gitu. Jadi kalau mau meraba-raba nerka-nerka gitu Pak ya, Iya. ada cirinya, lihat pangkal lidahnya Betul. untuk elang bondol ya. Iya, Ada titik hitam berarti. ada titik hitam. Tapi kalau memang secara akuratnya seperti yang disampaikan tadi, itu pakai tes DNA yang biasanya pemeriksaannya juga harus keluar ya. Iya. Biasanya dikirim ke Brazil, saya dengar itu. Walaupun biayanya murah. DNA sexing gitu Pak. DNA sexing, ya. Jadi diambil biasanya bulunya yang dikirim. Oh biasanya bulunya yang dikirim. Bulunya dicabut, ya itu yang dikirim. Dikirim untuk di tes DNA tadi. Iya, kalau manusia kan rambut ya. Nah, Kalau burung bulunya. nah oke itu teman-teman, kesimpulannya nih dari pertanyaan pertama kita tadi, kata Pak Dokter, untuk burung biasanya itu yang jantan Pak ya lebih besar. Iya. Tapi kalau untuk elang tadi, lebih kecil. elang jantan yang lebih kecil gitu untuk size-nya. Dan untuk ekor biasanya yang lebih Lebih pendek untuk adalah betina. Nah itu. Iya. Dan khususan untuk elang bondol nih Pak ya, atau mungkin bisa berlaku untuk jenis lain juga. Ada apanya tadi Pak di pangkal lidahnya? Ada titik hitam di pangkal lidahnya. Nah, ada titik hitam di pangkal lidahnya. Itu untuk yang jantan Pak ya. Iya, yang Itu jantan. khususan untuk elang bondol, tapi bisa saja dibuktikan untuk jenis elang yang lain juga Pak ya. Iya. Kalau ada 2 ekor mungkin bisa diketahui Pak ya. Nah, Nah itu. biasanya kan dia memang terlahir sepasang ya. Nah, itu agak lebih mudah membedakannya. Tapi kalau dia satu-satu kan lebih sulit ya. Dan untuk yang lebih akuratnya tadi DNA sexing Pak ya, Ya, dengan DNA yang bulunya itu tadi dikirim Betul. ke yang bisa untuk melakukan DNA sexing tadi. Nah oke, berkenaan dengan bulu nih, kita lanjut berarti ke pertanyaan kedua ya. Tadi pertanyaan pertama tentang jenis kelamin, bagaimana cara membedakannya gitu ya. Yang kedua ini yang paling sering juga ditanyakan teman-teman. Iya. Biasanya ada kasus bulu ekor ataupun bulu sayap yang patah. Biasanya kan Pak, bulu ekor atau bulu sayap ini adalah bagian yang sangat vital gitu bagi seekor elang, karena itu sangat mempengaruhi gaya terbangnya dia, sistem pengereman, kendali dia saat terbang gitu. Nah, dan permasalahannya elang yang biasanya patah ini adalah yang di usia muda Pak. Banyak sekali teman-teman yang merawat elang, melatih juga, bulu ekornya misalkan patah di tengah, kan kalau menunggu molting biasanya agak lama Pak ya untuk elang. Bisa sampai tahunan Pak ya. Betul. Dia baru lepas sendiri gitu. Nah, saya mau minta jawaban ataupun tanggapan Pak Dokter mengenai bulu yang patah itu. Sebaiknya kita apakan sih Pak? Gitu. Apakah kita biarkan saja nunggu molting dengan konsekuensi kita harus menunggu sekian tahun, ataupun harus diapakan nih? Nah, menurut Pak Dokter bagaimana? Berdasarkan pengalaman saya, kalau ada yang patah seperti itu, tapi saya tidak menangani elang, tapi menangani ayam Bangkok. Sering masyarakat yang membawa ayam Bangkok karena bertarung, kemudian ada yang patah di bagian sayap, ada yang patah di bagian ekor. Mereka minta pendapat, apa ini dibiarkan saja atau dicabut. Menurut pengalaman saya, kalau itu dibiarkan, dia akan lama sekali tidak tumbuh-tumbuh. Dia tidak lepas-lepas gitu ya. Dianggap sebagai bulu yang masih normal. Iya, normal, betul. Hewan ini. Jadi harus menunggu dia molting kan, lama. Jadi saya sering kalau bertemu dengan itu, kita cabut bulunya itu dengan memakai tang, dengan dikejut, jangan pelan-pelan. Jadi diambil pakai tang, dijepit, trek gitu, sehingga dia tidak terlalu sakit. Satu gerakan cepat. Satu gerakan cepat, sentakan ya. Langsung ya. Kemudian
kita kasih betadin di tempat bekas cabutan di itu. bekas cabutan untuk menghindari infeksi, dan kita kasih suntikan antibiotik dan vitamin. Disuntik dari mananya tuh Pak? Di bagian dada. Tuh bagian dada. Iya, Terpisah ya dari tempat cabutan. Terpisah. Kalau elang juga kan karena ukurannya sudah relatif besar, jadi sudah bisa tergolong untuk bisa disuntik. Nah itu dia jauh lebih cepat tumbuhnya. Kira-kira Pak, kalau menurut pengalaman Bapak dalam waktu berapa atau setelah dicabut bisa tumbuh kembali? Setelah dicabut sebulan dia tumbuh. Sudah tumbuh tunas baru. Iya, ya? sudah tumbuh tunas baru. Nah, oke tuh. Nah itu teman-teman kalau menurut Pak Dokter, kalau misalkan mau nunggu yang patah tadi lepas sendiri, konsekuensinya adalah waktu yang lama untuk dia molting, menunggu untuk tumbuh baru lagi. Yang kalau mau agak cepat nih, bisa dilakukan tindakan seperti tadi, dicabut menggunakan alat bantu dengan satu gerakan yang cepat gitu Pak ya. Iya, pakai tang. Dan pastikan sampai ke akar Pak ya. Sampai ke akar ya. Dan diberi betadin sama suntik antibiotik kalau bisa Pak ya. Dan vitamin. Dalam waktu kira-kira sebulan, menurut pengalaman beliau akan tumbuh lagi tunas baru dari bulu yang dicabut tadi. Iya, 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, seperti itu. Oke. Dan kita lanjut ke pertanyaan ketiga aja ya. Ini pertanyaan ketiga terakhir dan yang paling banyak juga kasus dialami bagi teman-teman yang baru merawat burung ataupun elang yang dari kecil nih. Ini permasalahannya biasanya seperti itu. Tadi saya sudah sempat tunjukkan videonya, salah satu videonya. Nanti teman-teman lihat di layar ya. Ada salah satu video kiriman teman kita. Beliau memelihara elang jenis ini, dan tahu teman-temannya jenisnya apa. Nah, jadi dipelihara dari kecil, tidak beruntungnya gitu ya. Pas menuju brancher, di tahap brancher, ini elangnya mengalami kelumpuhan. Kelumpuhannya tadi Pak Dokter sudah saya kasih lihat seperti apa. Nah, jadi yang mau saya tanyakan adalah kelumpuhan ini bisa terjadi karena apa? Terus penanganannya bagaimana? Dan apakah ada kemungkinan untuk kembali normal gitu ya? Nah, kita tanyakan ke Pak Dokter. Gimana nih Pak Dokter? Iya. Dengan video tadi. Jadi bagi teman-teman yang suka memelihara elang, yang mungkin mulai dari kecil ya, dari anakan, kita harus menyadari bahwa elang ini harus kita kembali flashback ya ke belakang. Bagaimana dia dibesarkan oleh si induknya. Dia berada di atas pohon yang mendapat sinar penuh matahari, sinar ultraviolet untuk mendapatkan vitamin D ya. Kemudian exercise-nya cukup. Dia begitu mulai tumbuh bulu, dia sudah mulai mengepak-ngepakkan bulunya sampai bulunya nanti full lebat, dia terus berterbangan tapi masih di tempat itu, belum jauh-jauh ya. Jadi dia bergerak gitu kan? Jadi badannya, kakinya itu bergerak. Selain itu nutrisinya, nutrisi sang induk ini akan memberikan nutrisi yang komplit dari aneka macam jenis mangsa ya. Bisa kelinci, bisa ular, bisa tikus, bisa ikan. Ini udah cuma satu macam. Ayam, ya kan cuma satu macam. Nah, masing-masing jenis hewan yang dimangsanya ini akan memberikan nutrisi-nutrisi yang walaupun sama daging tapi berbeda kandungannya ya. Sementara kita yang memelihara anak elang di rumah, mungkin makanannya mungkin kasih ayam terus ya, atau ikan terus tanpa ada ini. Kemudian setelah diberi makan, masukkan kurungannya, tinggal exercise-nya kurang diperhatikan. Ini sinar mataharinya juga kurang. Ini yang menjadi penyebab dia banyakkan lumpuh ya. Nah kalau sudah lumpuh begitu itu perbaikannya kan relatif sulit ya. Jadi yang paling baik itu kalau begitu kita mulai dapat, perhatikanlah nutrisinya, banyak variasi. Jangan nunggu lumpuh dulu baru diperhatikan. Lumpuh, jadi antisipasi sudah duluan ya.
Jadi variasinya diperhatikan, kemudian mataharinya dijemur, lalu dia dapat exercise-nya bisa ya. bergerak Bisa bergerak leluasa ya. Memang harus punya ekstra waktu kalau suka melihara. Jangan tidak punya waktu tapi mau pelihara. Nah, itu yang salah ya. Akibatnya masuk dalam kurungan gelap. Ya gitu. Tahunya cuma kasih makan. Nah, pas jam makan kasih makan gitu aja, Pak. iya, Nggak kalau diperhatikan seperti tempatnya. kasus yang saya lihat itu tadi, ya mungkin masih ada kemungkinan itu untuk baik, tapi syaratnya dikasih makanan-makanan yang segar, bervariasi, makin segar makin baik. Iya. Kemudian anak tikus putih yang masih warnanya merah, nah itu bagus untuk merangsang stamina-nya. Baru keluar dari perut ibu. Iya. Kemudian kakinya tadi yang sudah ini jangan dibiarkan di lantai dia. Jangan di tempat yang datar gitu. Tempat datar, dia harus mencengkram. Buatkan cengkramannya dari kayu yang agak kasar dan ukurannya sesuai dengan kaki jarinya itu sehingga dia bisa mencengkram. Jadi bagus ininya. Itu yang harus diaktifkan di kaki. Ada ruang untuk dia mencengkram itu, Pak ya. Kalau datar kan dia gitu-gitu aja. Jadi harus dibuat sedemikian rupa, misalnya kardus ya. Kardusnya cukup sempit aja, lalu dimasukkan di dalam dari kardus kiri dan kanan. Dia mencengkram situ, badannya tersanggah dulu. Sehingga dia bisa duduk dengan nyaman dengan cengkraman itu. Dibikin kayak tempat dia untuk gitu. bisa mencengkram. Pokoknya kalau yang namanya memelihara itu, dia itu tergantung pada si ownernya. Tergantung kepada yang memelihara itu. Memelihara pada pemiliknya, apakah pemiliknya memerhatikan dia penuh atau tidak. Kalau tidak memperhatikan ya sudah. Nah di situ tanggung jawab mungkin kita sebagai pemiliknya. Tanggung jawab dunia akhirat ya. Iya. Kalau udah seperti tadi, tindakannya gimana tuh, Pak? Yang lumpuh. Yang lumpuh itu perlu dibawa ke dokter hewan karena di sana perlu diberikan juga untuk penguat ototnya. Di sana nanti akan ada suntikan tertentu yang bisa lebih mempercepat pemulihannya. Jadi masih ada kemungkinan untuk kembali kan? Masih ada kemungkinannya, di samping nutrisinya tadi, kemudian suntikan vitamin yang baik, kemudian exercise-nya, kemudian penanganan cara handling kakinya tadi ya. Insya Allah bisa sehat kembali ya, tapi harus rajin si pemiliknya. Harus diperhatikan Mbak ya dari sebelumnya. Perhatiannya harus penuh ya. Nah oke. Gitu ya teman-teman, semuanya di pertanyaan ketiga tentang kelumpuhan, Bang. Jadi dari awal tuh memang kita harus kondisikan burungnya ataupun ulangnya sebagaimana induknya menyediakan tempat untuk anaknya itu, Pak ya. Iya. Oke, itu dulu video kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih yang udah subscribe, like-nya juga. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya bakalan share lagi sharing-sharing saya sama Pak Dokter. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang mau dititipkan, boleh komen, boleh DM juga kita di Instagram kita ya. Oke, terima kasih untuk Pak Dokter Haji Rusdi. Terima kasih, saya juga mohon maaf mungkin banyak ahli-ahli atau expert di bidang alam ya. Kalau jawaban saya belum memuaskan, ada salahnya, saya juga mohon maaf. Dan tapi saya berusaha untuk selalu menggali, belajar. Jadi itu dulu. Kalau ada kurang-kurang, kami mohon maaf. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Brahmi Nikoto luar biasa.